Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Bertemu lagi pada pagi ini, kita membahas tentang tanaman Syngonium pink sambil kita merawat. Nah, ini jadi tanaman Syngonium pink ini warnanya menarik, sangat cantik pink, dan pada waktu sebelum Covid dan di era Covid ini ya harganya itu 5 daun itu bisa mencapai 250.000. Itu paling murah 180, dan kalau segini itu bisa 300, minimal 300 ribuan segini daunnya yang udah rimbun ini. Dan ya sekarang itu bisa jatuh harga sampai paling harga 125 ribuan lah, masih ada, atau minimal 75.000. Nah, ini supaya daunnya menarik gitu, tetapi ya harus muda gitu. Jadi yang tua ini kita harus dibuang. Nah, ini dibuang, daun-daun yang tuanya dibuang gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal yang muda-muda. Nah, itu terus jadi ada regenerasi daun gitu ya. Jadi yang tua dibuang. Nah, ini maaf karena videonya sendirian gitu ya, jadi tidak leluasa ya. Jadi ini contoh yang lain. Nah, ini yang daun-daunnya yang sudah banyak yang tua. Nah, kita nih yang kena cahaya langsung ya, biar tidak gelap. Nah, ini daun-daunnya yang sudah banyak yang tua ini, tapi masih menarik gitu daunnya. Jadi warna-warna kepucatan sampai pada akhirnya nanti warnanya ya kecoklatan. Itulah hukum daun gitu biasanya. Jadi dari warna hijau atau warna yang menyala, yang cerah, pada akhirnya warnanya kecoklatan, atau menguning dulu kemudian kecoklatan. Nah, sini yang lebih besar itu sebenarnya banyaknya. Ini contohnya, kita pindahkan saja ke yang terkena sinar. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini tanaman Syngonium pink. Kami rekomendasikan, sengaja kami bahas karena channel ini adalah channel pelestarian alam gitu. Jadi di antara pelestarian alam, satu pelestarian keanekaragaman hayati, melestarikan plasma nuptah atau gen-gen atau keanekaragaman jenis. Salah satunya ini jenis tumbuhan gitu ya. Jadi yang kedua itu yaitu kampanye lingkungan tentang penghematan sumber daya air. Jadi tanaman ini adalah mudah dirawat dan hemat air gitu. Ini. Jadi tanaman ini saking hemat airnya, kalau banyak air di media ini apalagi disiram ke daun, maka nanti akan busuk daunnya gitu. Jadi sangat hemat air karena disiram pun itu bisa seminggu 2 kali gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu sering gitu, apalagi sekarang di perkotaan gitu kan, sumber air itu terbatas gitu. Walaupun banyak tetap harus diirit ya, apalagi airnya menggunakan ya sumber daya alam yang lain atau sumber daya listrik misalnya. Untuk ada sumber airnya itu kita harus mengirit ya, pada ujungnya mengirit pengeluaran harian atau mengirit rezeki kita untuk dialokasikan pada pembelanjaan yang lain yang lebih berguna gitu. Nah, di sini. Jadi kembali lagi, ini sangat mudah, dan kemudian juga tidak perlu tanah. Kalaupun tanah ini 10% lah bisa ditambah tanah. Itu sebab supaya nanti pertumbuhannya cukup bagus, sebab alaminya ini tanaman ini bukan di permukaan tanah gitu, tapi di humus yang ada di lantai hutan gitu. Dan bahkan banyak yang tumbuh itu pada pohon-pohon yang besar di hutan, jadi hampir tidak menyentuh tanah gitu. Jadi lebih dominan akarnya dan batangnya menempel di atas pohon, di atas gitu, karena di atas pohon itu di hutan itu sebenarnya lebih subur daripada di lantai hutannya gitu. Kenapa? Karena lantai hutan
karena di pohon besar itu banyak daun-daun tersangkut dan mengalami pembusukan di atas pohon. Itulah kenapa pegiat-pegiat lingkungan di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu sangat sensitif, sangat peka gitu, sangat riskan pada adanya penebangan pohon gitu. Jadi pohon yang besar gitu ya, apalagi rindang bercabangnya banyak, di situ banyak ratusan bahkan bisa ribuan makhluk hidup, salah satunya yaitu ribuan dari spesies tumbuhan. Salah satu sekali yaitu yang kita bahas ini, yaitu kelompok Syngonium, hidup di pohon. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan, mengingatkan, menularkan kampanye lingkungan ini pada saudara-saudaranya, teman handai tolan ya, untuk dengan cara men-share video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berjalannya channel ini, channel Lestari Alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.